dari sebuah membutuhkan waktu. Ya, dalam kondisi normal itu pemulihannya bisa sampai 5-6 bulan gitu ya. Nah, tersebut bisa dibagi menjadi tiga yang inflammatori ya. Jadi ini bisa terjadi 3 minggu pertama. Nah, pada fasenya peningkatan vaskularisasi gitu ya. Di sini dikatakan tadi formasi hematoma, jadi kumpulan-kumpulan dari darah gitu ya yang ada di sekitar area frakturnya. Dan pada fase yang kedua, fase proliferatif, ini berlangsung dari minggu ketiga sampai ke-6 gitu ya. Nah, di sini hematoma tadi itu kan termasuk di sana mengangkut sel-sel fagosit gitu ya. Nah, itu nanti akan berfungsi untuk meresorpsi ujung-ujung dari fragmen frakturnya. Nah, di sini kalau di X-ray itu nanti kita akan bisa melihat bahwa garis frakturnya itu secara bertahap akan menjadi kabur begitu ya. Jadi kalau fraktur yang masih baru, garisnya itu jelas gitu ya, jelas sekali. Nah, setelah mulai mengalami resorpsi, dia akan mulai sedikit kabur, kemudian nanti dia akan tertutup oleh formasi kalus. Nah, dan fase yang terakhir adalah fase remodeling. Ini jadi di atas 6 minggu, bisa sampai minggu ke-20 atau minggu ke-24 gitu ya. Nah, pada fase ini kalus yang terbentuk itu mulai mengalami pemadatan, gitu ya. Pemadatan sampai kemudian terjadi nanti pada akhirnya adalah fase healing atau union. Nah, ini beberapa contoh formasi kalus yang bisa dilihat dari X-ray gitu ya. Jadi kalus ini bayangannya putih seperti ini, bayangan abu-abu halus seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ini sudah mulai terbentuk dari ujung sini sampai ke sana. Nah, ini kalau yang sudah lebih keras, lebih lebih banyak gitu ya, masif gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini, posisi tulangnya seolah memang tidak nyambung gitu ya, tidak nyambung dengan sempurna. Namun dengan formasi kalus yang seperti ini sebetulnya sudah nyambung, gitu. Dalam tanda petik nyambung, tapi alignmentnya tidak benar gitu ya, atau malunion atau malalignment. Oke, nah ini hasil X-ray pada tulang yang sudah mengalami complete healing gitu ya. Jadi sudah lewat fase remodeling tadi. Lagi nah, sedangkan pada sebelah di sini ini adalah berupa plate and screw. Di sini kita melihat bahwa bekas lubang bekas skrunya di sini itu masih kelihatan. Nah, ini yang harus kita pasien akan masih berhubungan dengan fisioterapis gitu ya. Nah, kita harus mengedukasi dengan benar bagi pasien ini, karena dengan adanya lubang-lubang seperti ini itu secara otomatis akan mengurangi kekuatan dari tulangnya. Nah, beberapa kasus sudah diedukasi bahwa pasca removal atau pengambilan implannya itu dia harus partial with bearing lebih dahulu ya, paling enggak selama 4-6 minggu. Tujuannya sebenarnya adalah agar ini tertutup lagi gitu, ada formasi kalus yang menutup lubang bekas skrunya ini tadi, sehingga kemudian tulangnya menjadi lebih padat lagi ya. Oke, nah berkaitan dengan bone healing di sini ya, kita sebagai fisioterapis harus paham ya, pada fase bone healing tersebut itu ada beberapa precaution atau hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan program intervensi fisioterapi.
ya. Nah, yang pertama fase inflamatory, ya, karena dia masih baru, masih fresh, maka program atau goal tujuan utama dari intervensi fisioterapi adalah proteksi terhadap area frakturnya tadi, atau area fraktur yang sudah diolit misalkan. Ya. Nah, untuk itu maka apabila ini terjadi pada ekstremitas gitu ya, maka pasien harus diedukasi bahwa dia harus ngambil piring atau tidak boleh menumpu berat badan, kemudian mengangkat benda berat misalkan, ya, karena pada fase ini itu tulangnya belum kuat. Jadi yang harus dipahami bahwa tindakan ORIF itu hanya ditujukan untuk menstabilisasi fragmen frakturnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk weight bearing. Itu yang harus diingat. Ya, masih ada beberapa pasien atau masyarakat itu yang salah paham. Nih, kalau anggapannya kalau sudah dioperasi dipasang implan seperti itu sudah kuat lagi. Tidak, itu salah sekali ya. Ingat kasusnya siapa? Mark Marquez beberapa tahun yang lalu, ya fraktur humeri baru beberapa hari, ya dia sudah coba naik motor lagi, nah ternyata refraktur ya. Oke, kemudian kita bisa memberikan mobilisasi pada sendi jika memungkinkan. Jika memungkinkan di sini banyak aspeknya, ya salah satunya adalah berkaitan dengan hasil operasinya tadi. Kalau makanya kita harus paham kira-kira bagaimana sih hasil operasi yang aman untuk diberikan joint mobilization. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat contoh. Oke. Nah, kemudian di fase yang kedua, fase proliferatif. Nah, di sini kalus tadi kan sudah mulai terbentuk, oke. Mulai terbentuk. Nah, di sini untuk mengoptimalkan formasi kalus, maka kita bisa mulai memberikan program partial weight bearing. Ya, tentu partial weight bearing di sini harus kita mulai dari yang paling ringan. Ya. Mulai yang paling ringan, misalkan 5% dari berat badan, dan naik secara progresif bertahap seperti itu. Nah, harapannya dengan partial weight bearing yang tepat itu kita bisa mengoptimalkan formasi kalus sehingga harapannya fase bone healingnya juga bisa berlangsung lebih maksimal, ya. Nah, begitu masuk ke fase remodeling, ya, fase yang ketiga tadi mulai 6 gitu ya. Maka secara bertahap dari partial weight bearing itu kita tingkatkan sampai nanti begitu sudah menunjukkan tanda-tanda adanya clinical union, gitu ya, maka pasien bisa direkomendasikan untuk aktivitas full weight bearing. Nah, kalau di slide sebelumnya tadi, di sini kan ada rentang waktunya begitu ya. Rentang waktu. Halo, masih kelihatan? Halo. Masih, Pak. Masih ya? Oke, ini benar ya, slide-nya jalan ya? Enggak jalan, Pak. Jalan, Pak. Ini yang apa di layar apa? Fraktur healing, Pak. Oh iya, ada fraktur healing, bener, oke. Kalau ini? Masih sama, Ini, Pak. Fraktur healing. Masih belum pindah, Pak. belum pindah ini. Kenapa ya? Belum pindah? Belum, Pak. Belum, Pak. Loh, kenapa ini? Sinyal apa ya? Oke, tunggu bentar. Tapi suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Oke. Oke, kita tunggu. Nah, sambil kita tunggu. Nah, tadi di pemaparan sebelumnya kita kan lihat timeline ya, rentang waktunya begitu ya. Nah, rentang waktu itu adalah sebuah perkiraan atau sebuah guideline saja begitu ya. Untuk menentukan ini apakah sudah benar-benar union, sudah nyambung, sudah komplit healing atau belum, itu tetap harus berdasarkan hasil X-ray. Kenapa? Karena
ada beberapa kondisi terjadi komplikasi pada proses fraktur healingnya tadi. Ya, ini sudah kelihatan, masih tetap di belum bergerak. Masih di fraktur healing, Pak. Aduh, nah ini. Oh iya, ini otonya gangguan fungsi. Oke, coba saya kalau pakai dulu. Ini udah fraktur complication. Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan pasien mengalami komplikasi atau superkondisi unit pas tindak operasi atau stabilisasi pada waktu itu ya. Nah, komplikasi pasca fraktur itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu intrinsik. Ini berarti berkaitan langsung dengan tulangnya, ya, yang fraktur. Dan yang ekstrinsik ini yang tidak berkaitan langsung dengan kondisi ada non union. Jadi kalau non union ini berarti nggak garis frakturnya itu masih kelihatan dengan jelas. Nah, itu non union. Nah, kalau delayed union ini biasanya berhubungan dengan penundaan tadi fase tadi ya, yang dimana seharusnya minggu ketiga mulai ada formasi kalus gitu ya. Nah, di sini masih sedikit, minggu ke-6 juga masih kalusnya sangat rendah ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada median and shortening. Nah, tadi ada contohnya sudah ada ya. Jadi ada infection dan ada degenerative joint disease atau penyakit degenerasi sendi. Sedangkan yang ekstrinsik itu komplikasinya bisa menimbulkan cedera atau kerusakan pada jaringan saraf, tendon atau organ dalam. Kemudian ada namanya fat emboli, dan yang ketiga adalah refleks simpatetik dystrophy. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini contohnya ya, non union. Jadi ini masih ada garis frakturnya, padahal kalusnya sudah sedemikian tebal gitu ya. Nah, ini malunion and shortening, memendek ya. Necrosis. Jadi avascular necrosis adalah penurunan ya, penurunan kepadatan tulang ya, akibat berkurangnya atau terhambatnya suplai darah ke area tersebut gitu. Nah, ini mungkin terjadi karena seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, secara anatomis pembuluh darah utama itu lokasinya itu dia nempel dengan jaringan tulang. Nah, sehingga kalau kemudian ada fraktur itu memang berisiko pembuluh darahnya atau terjepit oleh fragmen frakturnya. Nah, itu yang kemudian bisa menimbulkan gangguan suplai darah yang akhirnya menyebabkan vaskular necrosis di sini. Ya. Nah, vaskular necrosis bisa juga terjadi karena aspek lain. Nah, di sini ada kan dikatakan ada bisa karena infeksi atau penggunaan terapi steroid yang berkepanjangan. Ya. Nah, area yang paling sering mengalami avascular necrosis itu adalah di kaput femur, okay.
kemudian bagian proksimal dari tulang scafoid di karpal di belakang tangan, dan di body of talusnya, jadi di corpus talusnya. Nah, tanda klinisnya dari X-ray itu kita akan bisa melihat bisa berupa warna gelap gitu ya, warna gelap seperti ini ya, seperti ini. Atau dalam kondisi yang sudah lebih berat lagi, itu kita sudah melihat adanya perubahan bentuk dari tulangnya itu. Ini di kaput femur di sini kita bisa melihat yang seharusnya dia parabol setengah lingkaran seperti itu ya, ini sudah nggak beraturan bentuknya. Nah, ini berarti sudah lebih nyeri, itu sangat jelas. Kemudian gangguan gerak ya. Gangguan gerak kemudian juga disertai dengan reaksi inflamasi di sini. Ya. Nah, Nah, komplikasi yang selanjutnya adalah fat emboli syndrome. Nah, fat emboli di sini termasuk komplikasi yang ditakuti oleh dokter gitu ya, karena bisa menyebabkan kematian. Nah, fat emboli ini berarti adanya gumpalan lemak yang ikut masuk ke dalam aliran darah atau masuk ke dalam pembuluh darah. Lemak di sini ini secara fisik berbeda dengan lemak yang ada di dalam plasma darah gitu ya. Karena kalau kita tahu bahwa kita itu di dalam darah kita juga sudah ada lemaknya gitu ya, yang berupa kolesterol gitu ya, trigliserid itu kan jadi komponen lemak. Tapi kolesterol dan lain sebagainya itu dia terlarut gitu ya, terlarut di dalam plasma darah atau dalam darah apa istilahnya itu ya, di dalam darah gitu ya, sehingga dia bentuknya cair kan seperti itu. Tapi kalau fat emboli di sini dia berupa gumpalan padat begitu. Nah, ini sering ditemukan pada yang kerusakan pada medula osiumnya, jadi pada sumsum tulangnya itu ya. Nah, kalau gumpalan lemak itu tadi sampai masuk ke pembuluh darah, kemudian ikut beredar dalam aliran darah, kemudian nanti dia sampai misalkan pada pembuluh darah yang diameternya lebih kecil gitu ya, maka dia bisa menyumbat pembuluh darah tersebut. Ya, jadi kalau misalkan ada di otak ya pasti kena stroke gitu ya, di jantung atau di paru-paru ya menyebabkan gagal jantung atau gagal parunya ya. Nah, insiden fat emboli di sini, nah ini yang cukup membingungkan gitu ya, atau tidak susah untuk diprediksi. Insidensinya itu malah justru terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan biasanya, sampai beberapa bulan pasca sebuah tindakan operasi ya. Nah, karena kita tahu tadi ya, jadi mungkin gumpalannya tadi kan harus muter-muter dulu dalam pembuluh darah gitu ya. Nah, mungkin aja dia enggak masuk di pembuluh darah yang kecil, ya, muter di pembuluh darah yang gede enggak apa-apa. Tapi begitu dia nyampe di pembuluh darah yang kecil, nyumbat lah, baru ada kasus seperti itu. Nah, kejadian ini mungkin saja gitu ya terjadi pada saat pasien tersebut dipegang oleh fisioterapis gitu kan. Nah, agar kita terhindar dari hal yang tidak diinginkan tadi, maka kita harus bisa mengenali gitu ya tanda gejala dari fat emboli syndrome atau disebut dengan FASS gitu ya. Nah, tanda yang pertama yang harus kita kenali ini yang khas pada fat emboli syndrome adalah adanya petechial rash gitu ya. Petechial rash itu berupa bercak-bercak merah seperti ini yang diffuse ya, nyebar gitu, biasanya di ekstremitas ya. Nah, di dalam screeningnya petechial rash ini diberi nilai 5 yang skornya 5. Kemudian yang kedua dari X-ray di toraknya, di chest X-ray-nya, kita mungkin akan bisa melihat adanya infiltrat yang diffuse juga. Jadi ada
semacam cairan atau formasi putum gitu ya. Jadi pada bayangan putih pada X-ray parunya, gitu ya. Itu nilainya 4. Kemudian ada hipoksemia. Hipoksemia berarti kan penurunan kadar oksigen di dalam darah ya, tandanya pasiennya pucat, kemudian buru-buruan dan sebagainya gitu. Ya, kemudian seperti kayak kekurangan oksigen, jadi mirip-mirip dengan ya sesak nafas ya, sesak nafas tapi bukan sesak nafas. Kemudian ada fever, demam, kemudian tachycardia dan tachy penuh, dan ada confusion ini berarti pasiennya seperti bingung ya, ngeblank seperti itu. Nah, diagnosis FAST itu bisa ditegakkan apabila dari 7 tanda tadi itu kalau dijumlah menghasilkan skor di atas 5, gitu ya. Jadi kalau hanya ada petechial ras plus demam gitu ya, atau petechial ras plus tachycardia atau tachy penuh, itu sudah bisa ditegakkan diagnosisnya FAST. Nah, kalau ketemu pasien dengan tanda-tanda ini sebaiknya kita mundur dulu gitu ya, terapi mundur dulu. Kita serahkan ke medis. Ya. Oke. Nah, komplikasi selanjutnya adalah refleks simpatetik distrofi atau dikenal dengan namanya Sadek atrofi gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang melibatkan gangguan pada sistem saraf otonom. Ya, kita tahu sistem saraf otonom itu mengurusi beberapa kelenjar yang ada di dalam kulit, ya. Kelenjar keringat, kelenjar lemak, terus erektor pili ini ya, yang menggerakkan rambut di kulit kita, ya. Kemudian pori-pori kulit dan lain sebagainya, ya. Nah, sama seperti pada fat emboli tadi, refleks simpatetik ini juga tidak muncul langsung pasca sebuah trauma atau sebuah fraktur. Gitu. Dia bisa muncul sampai 2 bulan lebih ya setelah sebuah trauma. Nah, tanda awalnya adalah berupa painful swollen hyperemic extremity. Jadi bengkak, gitu ya, bengkak, kemudian merah seperti ini, kemudian nyeri, sangat nyeri, gitu ya. Nah, setelah tahap selanjutnya setelah ini, maka secara bertahap kulitnya itu akan berubah menjadi lebih gelap, gitu. Berubah menjadi lebih gelap, yang kemudian kalau sudah kronik dia akan berubah menjadi cenderung lebih hitam, lebih gelap, mengkilat, gitu ya, dan kering, gitu. Nah, refleks simpatetik distrofi ini ternyata juga berdampak pada kepadatan jaringan tulangnya. Jadi, nah di sini kita dari hasil X-ray kita akan mungkin menemukan adanya osteopenia atau osteoporosis. Gitu. Nah, ini contoh X-ray-nya ya, di bawah ini kalau kita lihat ini awalnya ini pasca sebuah fraktur, ini ada trauma di fraktur di apa namanya palangnya ya. Nah, X-ray nampak fraktur di jempolnya gitu ya, jempolnya. Nah, ini tapi sih tidak kelihatan ada kerusakan tulang di regio ini ya, tarsalnya gitu ya. Tapi ternyata pasien setelah 5 bulan dan menunjukkan gejala adanya RSD ini, setelah di X-ray, ternyata bagian tulang ini sudah menjadi kabur seperti ini. Ya. Nah, in condition artinya bisa sembuh dengan sendirinya begitu ya. Tapi kerusakan yang terjadi biasanya sifatnya adalah irreversible, alias tidak bisa kembali pulih seperti semula. Oke. Oke. Ya. Nah, manajemen of fracture. Ya. Nah, kalau kita ketemu pasien dengan kondisi fraktur, ya, kalau saat ini mungkin yang paling aman bagi kita adalah menyerahkan atau mengirim pasien itu ke medis ya, ke dokter, kita ke dokter tulang spesialis ortopedik traumatologi untuk mendapatkan intervensi, karena ini sudah menjadi kompetensi mereka. Tapi kalau zaman dulu saya masih diajari ngegip, pasang
Saya nggak tahu apakah masih diajari juga untuk mahasiswa fisioterapi saat ini. Karena nge-gips itu nggak hanya pasang gips saja, tapi kita juga harus mereposisi dari fragmen tulangnya untuk mengembalikan ke alignment yang senormal mungkin. Ya. Nah, manajemen dari fraktur itu ada dua, yaitu konservatif atau non operatif, dan yang kedua adalah surgery atau dengan operasi. Ya. Nah, untuk konservatif bisa menggunakan casting atau splinting atau slab. Ya, casting itu berarti gips, circular gips seperti ini, atau seperti ini casting ya, atau menggunakan splint seperti ini bentuknya atau slab. Jadi hanya satu sisi saja, tidak semuanya dibungkus dengan gips ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk kasus fraktur yang simple, sederhana, ini tidak ada display, tidak ada pergeseran fragmen gitu ya. Kemudian bisa juga untuk pasien-pasien yang kontraindikasi untuk diberikan tindakan operasi. Ya. Misalkan pasien dengan komorbid atau dengan penyakit penyerta yang berat, ya, yang tidak mungkin dibius misalkan. Nah, sedangkan untuk operasi itu untuk kasus fraktur itu ada dua kelompok besar, yaitu ORIF, ya, open reduction internal fixation. Ini biasa digunakan untuk kasus fraktur tertutup. Kemudian yang kedua adalah OREF, open reduction external fixation. Nah, ini digunakan untuk fraktur yang open, yang terbuka, dan fraktur yang comminuted. Jadi kalau fraktur comminuted itu berarti fragmennya tulangnya terpecah menjadi lebih dari dua fragmen. Ini dikatakan sebagai comminuted ya. Ya. Oke, nah pada konservatif treatment ya, pasca dipasang gips dan lain sebagainya, maka kita sudah bisa memberikan intervensi kepada pasien. Okay. Nah, tapi tetap yang harus diingat bahwa goal atau tujuan utama dari intervensi kita adalah bone healingnya tadi. Kita tetap harus mengedepankan bone healing dari pasiennya. Okay. So, tindakan yang bisa kita berikan di sini lebih banyak bersifat maintenance ya, maintenance pada jaringan lunak, dan sini adalah otot ya. Nah, di sini kita bisa memberikan lymphatic drainage untuk membantu mengurangi dampak inflamasi isometrik untuk mempertahankan aktivitas pada ototnya gitu ya. Kemudian pada area sendi yang tidak tertutup oleh gips atau tidak tertutup oleh konservatif toolsnya tadi, kita bisa berikan mobilisasi ya. Dan mobilisasi fungsional exercise untuk menunjang kemandirian dari pasiennya ya. Oke. Nah, untuk yang surgery yang pertama kita bicara tentang ORIF dulu gitu ya. ORIF, reduction internal fixation. Saat ini internal fiksasi itu disebut juga dengan implan istilahnya gitu ya. Yang banyak digunakan atau yang umum digunakan itu ada 4 jenis di sini. Okay. Yang pertama adalah pin and nail, kemudian ada wire, kemudian ada screw, kemudian ada plate. Ini yang umum digunakan. Gitu ya. Nah, untuk penggunaannya sendiri ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ya bisa digunakan satu jenis saja atau semua jenisnya ini ada pada satu area gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya ini ada plate and screw, ada pin gitu ya, ada wire, nah, ini sudah komplit ini semuanya dipakai ya. Oke. Nah, kita masuk ke pin ya. Pin atau disebut juga sebagai intramedullary wire gitu. Intramedullary wire ya. Jadi bentuknya seperti kawat ya, kawat atau mungkin yang agak besar seperti jeruji sepeda itu ya. Ya. Nah, proses pemasangan dari pin atau intramedullary wire ini dikenal dengan tindakan CRPP gitu ya, close reduction
percutaneous pinning. Jadi kalau kalian pernah lihat ada alat namanya nail gun, ya, alat yang digunakan untuk menembak paku pada apa namanya pertukangan, gitu ya. Karena ada tulisnya seperti bur itu, tapi dia bunyinya menembakkan paku, gitu ya. Nah, alatnya seperti itu, ya, seperti itu. Jadi dia dipasang dengan menembakkan pinningnya ini dari luar tubuh pasien. Jadi di sini tidak dilakukan open surgery, tidak dilakukan pembedahan yang besar, gitu ya. Nah, makanya disebut dengan close reduction. Jadi reposisi dari fragmen frakturnya dilakukan secara tertutup. Jadi saya menggunakan alat yang namanya C-arm. Ya. Nah, di sini keahlian dari ortopednya sangat diperlukan untuk bisa mereposisi dari fragmen frakturnya semaksimal mungkin. Ya. Nah, pin atau intramedullary wire di sini karena dia diameternya kecil seperti ini, ya kita pasti harus paham, gitu ya, bahwa tingkat kekuatannya juga sangat rendah, gitu ya, sangat rendah. Itu kita memang harus hati-hati apa namanya kalau kita melakukan sendi pada pasien dengan pemasangan pin seperti ini. Ya. Nah, dengan diameternya yang kecil di sini, maka pin ini lebih banyak digunakan pada kasus fraktur anak-anak, ya, karena anak-anak apalagi juga masih kecil, ya. Apa namanya kalau menggunakan implan yang lain yang ukurannya relatif besar tentu tidak pas, ya. Nah, kemudian pinning merupakan short time fixation, ya. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Jadi karena anak-anak itu tingkat pertumbuhan jaringannya masih sangat-sangat cepat, gitu ya, sehingga proses bone healingnya itu juga lebih cepat dibandingkan dengan yang dewasa. Ya. Nah, anak-anak itu 2-3 bulan ini sudah mulai apa namanya sudah healing tulangnya. Sesuai makanya di sini apa namanya pemasangan dari pinning ini tidak lama-lama, biasanya hanya 3-6 minggu, ya. Jadi nanti sudah bisa dilepas, gitu, ya. Nah, kalau berkaitan dengan fraktur, tentu saja sekali lagi apa namanya removal atau pelepasan dari implan di sini tetap harus mengacu pada hasil pemeriksaan X-ray-nya, ya. Nah, ini contoh X-ray pada beberapa kasus yang menggunakan pinning, gitu ya. Jadi ini pada anak-anak dengan pasca fraktur supracondylomedullary. Di sini kita lihat garis frakturnya dari sini sampai ke sana. Jadi garis frakturnya ini, ditembak secara cross menyilang. Ini namanya disebut dengan cross wire, biasanya. Oke. Ya. Nah, wire, ya. Nah, wire ini juga wire, gitu ya. Nah, apa bedanya, gitu? Nah, perbedaannya terletak di fleksibilitas dari implannya. Nah, ini dihasilkan dari ini perbedaan metalurginya, perbedaan kandungan logamnya itu, ya. Nah, saya tidak tahu berapa persennya, gitu. Tapi yang jelas kalau implan wire di sini memang dia lebih lentur dibandingkan dengan yang ini, yang pinning. Dan kalau kita lihat diameternya relatif sama, gitu ya, tapi dia lebih lentur, lebih fleksibel. Nah, karena dia sangat fleksibel, maka implan ini bisa dipasang di mana saja, gitu ya. Bahkan di tempat-tempat yang belum ada implan khusus, ya. Oke. Nah, untuk pemasangan dari wire di sini menggunakan dua metode, yaitu circlage atau sirkular. Jadi bentuknya lingkaran, melingkar. Dan yang kedua adalah figure of 8. Figure of 8 berarti membentuk angka 8. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, di sekitar tahun 95 sampai 2009, ya, itu ada penemuan, ya, pengembangan dari
figure of itu seperti ini. Ini kan membentuk angka 8. Ini juga membentuk angka 8. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, nah, ini berarti apa namanya wire-nya ini dia akan masuk ke dalam tulang. Ya, dia akan ditembuskan ke dalam tulang, baru keluar, nanti cantol ke sini, masuk lagi, ya sampai ke sana, cantol ke sini baru diikat. Nah ini juga seperti itu, ya. Jadi ini ditanam, dibur dulu di sininya, nah, wire-nya dimasukkan ke dalam tulang sana, keluar, cantol ke sini, baru kemudian diikat. Itu ya, itu figure of eight. Kalau yang ada nggak? Oh, enggak ada. Kalau yang circuit ya berarti hanya melingkar seperti itu. Ya. Nah, saya mau menjelaskan tentang tadi tension band wiring itu seperti ini bentuknya. Ya. Nah, jadi kalau apa namanya ini hanya dipasang dengan screw in saja misalkan seperti itu ya, pemasangan screw in saja. Maka ini garis frakturnya ada di sini ya, ini yang garis putih ini. Nah, anggap saja seperti itu, garis frakturnya ada di sini, ya. Nah, maka pada saat apa namanya, misalkan kita memberikan latihan mobilisasi untuk elbow joint-nya, gitu ya. Nah, kita akan memberikan dorongan ke bagian radius lunanya ini ya, ke arah fleksi misalkan seperti itu. Nah, ini diwakili oleh panah merah ini, ya, panah merah di sini. Nah, tentu pada waktu kita memberikan dorongan gerak fleksi itu nanti akan ada tahanan atau ada perlawanan atau kontra dari pasien yang dalam hal ini nanti akan dilakukan oleh otot tricep, ya, otot tricep itu ada di sini. Nah, tarikannya kemana? Ke arah sana, ke proksimal sana. Nah, dengan dua arah gaya yang berbeda, ini berpotensi menimbulkan distraksi peregangan pada area frakturnya di sini. Kalau hanya dipasang skrunya ini saja gitu ya. Nah, tapi dengan pemasangan penambahan wire tadi, maka pada waktu kita dorong radius lunanya ke arah fleksi, maka apa namanya dorongan yang kita berikan itu akan menarik ini kan, menarik radius lunanya ke sana. Nah, tarikan ini akan diteruskan oleh wire ini ke sini juga, sehingga bagian ini, bagian proksimal ini akan tertarik ke sana juga. Sebaliknya, tahanan dari tricepnya yang berupa arah ke sini nanti juga akan diteruskan oleh wire ke sana, ke bagian distal, sehingga ini akan ikut menarik juga bagian distalnya ke sini, sehingga pertemuan dua gaya ini menjadi gaya kompresi yang kemudian membuat fragmen frakturnya atau garis frakturnya menjadi lebih kuat lagi, lebih mampat lagi. Ya, so sangat aman untuk memberikan mobilisasi pada tension band wire. Ya, oke. The next adalah screw, ya, pemasangan screw. Nah, screw sendiri banyak jenisnya, banyak tipenya, banyak bentuknya, gitu ya. Saya tidak bisa menjelaskan secara satu persatu, gitu ya, dan itu juga tidak terlalu berkaitan dengan apa namanya kompetensi kita, gitu ya. Cuma saya hanya ingin mengenalkan, gitu ya, ada beberapa jenis screw, gitu ya, apa namanya yang digunakan pada kasus-kasus ortopedik. Nah, yang pertama di sini kalau Anda ketemu pasien dengan lututnya terpasang seperti ini, gitu ya. Oh, ini kok hanya screw saja. Nggak ada implan yang lain. Nah, kalau seperti ini sudah bisa dipastikan ini bukan kasus fraktur. Gitu. Nah, pada yang pertama di sini ini adalah proses rekonstruksi ACL, ya, ACL. Nah, di sini kita lihat skru ini dipasang untuk memfiksasi biasanya tendon graftnya, ya. Jadi kalau ACL-nya ruptur, robek sudah lama gitu ya, sehingga tidak mungkin disambung lagi gitu ya, maka dia akan diganti dengan tendon graft atau dicangkokkan, diambilkan dari tendon lain gitu ya. Nah, untuk memfiksasi nanti dia akan
dipasang skru di sini. Jadi tendonnya itu akan dimasukkan ke dalam sini. Ya, ini dibur lebih dahulu, kemudian nanti difiksasi dengan menggunakan skru ini. Ya, oke. Nah, kemudian kalau seperti ini, yang kedua, ini adalah namanya pedicle screw. Ini namanya skrunya saya tidak hafal. Cancel. Nah, ini pedicle screw. Nah, ini biasanya digunakan pada vertebral stabilization atau istilahnya spinal fusion istilahnya seperti itu. Nah, kasusnya bisa berupa fraktur kompresi pada vertebra, kemudian pada pasca laminektomi kompresi bisa, atau pada kasus rekonstruksi skoliosis. Ya, nah ini bisa menggunakan pedicle screw. Dan dia namanya pedicle, berarti dia dipasang di pedicle vertebra. Ya. Nah, untuk mengidentifikasi, jadi itu contoh ini adalah pada kasus fraktur kompresi seperti ini. Khasnya adalah nanti pada ada satu segmen yang tidak akan dipasang skrunya. Nah, di sini kita lihat di sini ini segmen yang ini. Ya. Nah, ini berarti area yang mengalami fraktur kompresi atau mengalami problem kerusakan tulang di sini artinya. Nah, kalau klinisnya ya nanti tergantung dengan kerusakan medulla spinalis yang terjadi, bisa kondisinya bagus dan juga buruk gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah dynamic hip screw. Jadi ini kombinasi antara plate dengan screw. Plate-nya adalah khas sekali bentuknya seperti ini, dan skrunya itu di sini, di dalam dari plate-nya ini. Jadi, nah ini bisa digunakan untuk fraktur pada bagian proximal femur, gitu ya. Oke. Nah, saat ini sudah ada teknologi baru gitu ya berkaitan dengan skru. Jadi nanti Anda jangan bingung kalau ada operasi tapi tidak kelihatan implannya gitu. Ya, pas rekonstruksi ligamen lutut nggak kelihatan ada implannya. Nah, itu berarti kemungkinan menggunakan ini bioscrew di sini. Jadi kalau lainnya itu bisa kelihatan dengan jelas, pada bioscrew dia nggak kelihatan dengan jelas. Tapi kita bisa melihat ini ada bayangan putih sedikit gitu ya. Nah, ini di sini. Nah, karena bioscrew ini dibuat dari benda bahan non metal atau non logam. Ya, dan dia organik. Jadi organik nanti dia akan melebur menyatu dengan jaringan tulang, ya. Ya, oke. Next adalah plates, gitu ya. Plates itu berarti kalau kita terjemahkan ya implan yang bentuk lempengan logam, gitu. Plate di sini tidak bisa dipasang secara tersendiri, dia harus ada temennya gitu, harus ada temennya. Nah, teman yang paling sering adalah dengan screw, ya. Tapi bisa juga diikat dengan menggunakan wire, tapi jarang sekali, yang paling banyak dengan screw, ya. Nah, plate ini yang sering dibandingkan dengan nail gitu ya. Nah, di sini bisa dibandingkan dari tingkat kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari ORIF dengan menggunakan plates itu adalah pada anatomical reduction-nya. Ya, anatomical reduction-nya ini akan lebih bagus ya, karena operasinya mau membuka lebar, sisinya lebih lebar, ya, sehingga bisa nampak langsung pada frakturnya, ya. Nah, kemudian stability for only function of muscle tendon unit and joint. Di sini berarti pasca operasi itu
kita bisa memberikan mobilisasi sendi seawal mungkin atau sedini mungkin, ya. Sehingga pemulihan gerak dan fungsi dari pasien juga akan lebih optimal, ya. Nah, namun ada juga kelemahannya, gitu, ya, kelemahan. Nah, kelemahan yang paling utama itu adalah berkaitan dengan kekuatan plate ini terhadap beban, gitu, ya. Nah, sehingga pada awal-awal pasca pemasangan plate and screw itu pasien harus non weight bearing, ya, tidak boleh dibebani lebih dahulu. Nah, biasanya pembebanan tadi sudah mulai bisa diberikan, kemudian 6 minggu kita bisa mulai partial weight bearing lebih berat lagi. Oke. Kemudian kerugian atau kelemahan yang selanjutnya adalah setelah dilepas tadi, ya, weight and screw-nya dilepas, ya, bekas lubang skrunya itu kan melemahkan dari tulangnya sehingga risiko refrakturnya lebih tinggi. Okay. Kemudian ada stress protection and osteoporosis beneath the plate, ya. Nah, di sini pemasangan plate and screw yang terlalu lama itu malah tidak bagus karena bisa memicu osteoporosis pada area yang terpasang plate and screw-nya. Nah, ini terjadi karena ada penurunan, ya, ada penurunan pembebanan pada tulang, ya, karena sebagian dari beban itu nanti akan diteruskan melalui plate-nya tadi, sehingga bagian yang terpasang plate itu pembebanannya lebih rendah dibandingkan yang tidak ada plate-nya. Nah, itu bisa memicu osteoporosis karena kita tahu bahwa salah satu mekanisme yang membuat tulang kita tetap padat itu dengan adanya pembebanan yang berkala, gitu, ya. Kemudian plate irritation, nah ini biasanya berkaitan dengan aspek autoimun. Jadi di sekitar area yang terpasang plate-nya ini tulangnya itu malah terkikis, gitu, ya, teriritasi sehingga kayak nekrosis seperti itu, terkikis, gitu, ya. Nah, plate juga bentuknya banyak, gitu, ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan dari area yang dioperasi. Oke, ya. Nah, next adalah intramedullary nail atau disingkat dengan IMN, gitu, ya. Nah, IMN ini adalah IBAN yang berbentuk seperti apa ini, ya? Pipa, ya, seperti pipa begitu. Karena ini memang bentuknya tengahnya itu dia berlubang, ya, bentuk seperti C, gitu, ya, huruf C yang agak rapat seperti itu. Nah, dia dipasang dengan open surgery, ya, juga dia semacam kayak ditancap gitu, ya, ditancapkan ke dalam tulang, ya. Nah, dia akan dimasukkan ke dalam ini cavum medullare atau lumen, yaitu bagian rongga atau bagian tulang yang ada di pertengahan tulang yang berongga atau yang berlubang, yang dalam kondisi normal ini kan berisi ini sumsum tulang itu, ya, medulla osseum. Nah, makanya kalau ini dipasang nil seperti ini, maka medulla osseumnya akan rusak, ya. Nah, kelebihan dari intramedullary nail di sini adalah dia lebih kuat dari aspek weight bearing-nya, gitu, ya. Makanya kalau pasien dipasang seperti ini dan kemudian fragmennya bagus, pasca operasi pasien bisa diberikan partial weight bearing langsung, ya, partial weight bearing. Itu kelebihan yang pertama. Nah, kelebihan yang kedua adalah dia lebih mudah saat proses pelepasannya. Ini cukup ditarik dari sini, sudah bisa tinggal dicabut seperti itu aja, selesai. Nah, tapi kelemahannya seperti ini, reduksi dari fragmennya jelek, gitu, tidak terlalu bagus, nggak sebagus dari plate, sangat plate and screw. Kemudian tadi karena dia dipasang di dalam cavum medullare, maka dia akan berdampak kepada
produksi sel darah merah, karena kita tahu bahwa medula óseum itu kan pabriknya sel darah merah, ya. Nah, kemudian kerugian atau kelemahannya adalah yang ketiga adalah nih, peningkatan potensi dari fat emboli yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, karena medula óseum itu berupa lemak. Jadi kalau kalian makan sop kaki sapi itu ya, nah itu kan enak gurih banget ini karena memang lemak gitu. Unsur tulang itu lemak. Oke, ya. Oke, saya kira sama dengan orif gitu ya, ada orif. Nah, kalau pada orif mungkin kelebihannya di sini adalah early mobilization. Ini jauh lebih bisa dilakukan dibandingkan dengan yang konservatif tadi, ya. Nah, ini kita harus hati-hati ya dalam mobilisasi berkaitan dengan support dan dorongan atau mobilisasi yang kita berikan kepada pasien. Nah, untuk itulah makanya kita harus paham juga, enggak sebenarnya punya pemahaman ini aman atau tidaknya sebuah hasil orif gitu ya. Nah, aman tidaknya sebuah hasil orif itu sangat tergantung dari seberapa bagus fiksasinya terpasang atau kita sebut sebagai proper fixation gitu ya. Nah, syarat sebuah sebuah proper fixation itu yang pertama adalah proper alignment. Alignmentnya terkoreksi dengan baik, ya. Seperti ini contohnya. Ya. Nah, ini kita bisa melihat di sini lainnya terkoreksi dengan bagus, korteksnya nyambung dengan bagus, ya, lurus. Ya. Terus kemudian minimal ada 3 skru pada bagian proksimal dan 3 skru pada bagian distal. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Minimal itu. Terus kemudian skrunya terpasang menembus kedua korteks. Ya, korteks itu ini. Dari osteum ya, ingat ya, korteks. Ini korteks. Nah, ini korteks. Jadi nembus semuanya seperti ini. Ya, kalau dia nggak nembus berarti ia akan mengenai rongga kosong di dalam kabel medular ini kan kosong. Jadi nggak kuat. Terus kemudian plate-nya nempel dengan baik pada tulang, ya, benar-benar nempel. Gitu ya. Nah, ini contoh beberapa hasil orif yang tidak proper fixation. Ya. Oke, nah tanda panah yang pertama itu alignmentnya nggak benar, nggak terkoreksi dengan baik, ya. Nah, kemudian yang kedua ini skrunya terpasang terlalu mepet. Nah, ini kan garis fakturnya ini. Ya, ini garis fakturnya. Nah, kalau skrunya dipasang mepet seperti ini, ya kita bisa bayangkan saat kita mobilisasi, nah ini tipis, ini bisa pecah gitu kan. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, ini saya katakan improper atau unstable. Terus kalau ketemu kasus seperti ini, ya sebaiknya ditunda dulu mobilisasinya. Ya, sampai benar-benar ada union. Ya. Dan di sini satu lagi sebetulnya adalah improper alignment. Di sini kita melihat ini masih ada celah di sini. Celahnya relatif lebar. Nah, ini hati-hati. Ya. Oke. Nah, ini ya kepala dari skrunya. Kalau kepalanya nongol seperti ini, ada jarak antara kepala skru dengan plate-nya, berarti ini plate-nya masih bisa bergerak ke sana ke sini. Ya, dia nggak nempel dengan bagus. Oke. Terus ini kita bisa melihat ini adalah area frakturnya, gitu ya. Dan ini cukup lebar, ada apa namanya?
bayangan gelap di sini gitu. Ini berarti menunjukkan skrunya kemudian kok dipasangnya di situ gitu. Oke. Nah, oke, kemudian ini skrunya melewati garis sendi. Ini artikulernya di sini, sendinya kan di sini. So, kalau ini kita paksakan mobilisasi, maka ini skrunya akan benturan dengan kavitas genitalisnya atau dengan sendinya. Berpotensi merusak persendian. Oke. Nah, ini ada cekungan seperti ini berarti menunjukkan tanda bahwa plate-nya itu patah. Ini skrunya patah. Nah, ini hati-hati. Nah, kalau yang ini skru lama ini berarti. Berarti ini pasien sudah operasi paling enggak yang sebelumnya tidak bisa diambil dengan Nah, unstable fixation itu ibaratnya bom waktu, gitu. Bom waktu, di mana yang masang bom bukan kita, tapi bisa meledak pada saat pasien berhadapan dengan kita. Gitu. Nah, ini mungkin terjadi karena dokter itu juga manusia, kadang lupa, kadang-kadang juga yang nggak terlalu pinter, gitu ya. So, risiko kegagalan dalam ini adalah kegagalan pada proses fraktur healingnya itu sangat tinggi, gitu, karena dia nggak stabil, nggak kuat, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita tunda, kita memberikan mobilisasi ataupun kita memberikan weight bearing pada pasien tersebut. Nah, kita harus kembalikan atau kita paling tidak kita konsultasi kepada dokter yang masang itu, ya. Kalau bisa kita usulkan ini mau ditambahi lagi lah dengan digips dulu atau dimasang slab lebih dahulu, ya, agar lebih aman dari area frakturnya, ya. Nah, yang paling aman bagi kita adalah kita berikan aja latihan-latihan yang sifatnya isometrik, tidak menimbulkan pergerakan yang berlebihan, tidak menimbulkan beban yang berlebihan pada pasien. Ya. Oke. Kita hari ini. Oke. Kita sampai jam 8 ya. Halo? Halo. Tes. Iya, Pak. Oh, ya udah. Saya kira pada tidur semua, nanti tidak ada yang perhatikan. Ada pertanyaan enggak? Belum saya lanjut ke OREF. Oke. Oke, tidak ada ya. Oke, saya lanjutkan dengan OREF atau Open Reduction External Fixation. Oke. Nah, Open Reduction External Fixation ini berbeda dengan ORIF ya. Kalau ORIF berarti kan internal fixation. Kalau OREF external fixation berarti fiksasinya ada di eksternal, gitu, ada di luar. Gitu ya. Nah, indikasinya ada banyak di situ, gitu ya. Tapi yang paling sering itu adalah digunakan untuk kasus-kasus open fracture di sini. Oke. Yang paling sering digunakan. Nah, kenapa pilihannya kok menggunakan OREF? Ya. Nah, kita tahu pada kasus open fracture berarti ada luka di kulit, gitu ya. Atau dengan kata lain ada interaksi antara tulang dengan udara luar, ya, atau lingkungan luar dari tubuh, gitu. Nah, lingkungan di luar tubuh itu kan kalau yang saya katakan kotor lah, banyak kuman, banyak bakteri ya yang bisa merupakan patogen bagi tubuh kita. Nah,
Pada open fraktur sangat dimungkinkan patogen tadi itu akan masuk ke dalam tubuh kita melalui luka di kulitnya itu tadi. Ya, nah itu yang nanti kemudian bisa menyebabkan infeksi dan lain sebagainya yang pada ujung atau pada akhirnya nanti akan mengganggu proses bone healingnya. Ya. Nah, salah satu yang ditakuti adalah kalau kuman yang masuk itu yang sifatnya adalah anaerob gitu ya. Kalau kuman yang atau bakteri yang anaerob di sini, kalau dia ada di lingkungan yang tidak apa ya, tidak ada oksigennya secara cukup, itu dia akan berkembang dengan sangat pesat. Nah, dengan pemasangan eksternal fiksasi itu memungkinkan adanya oksigen yang dari luar tubuh itu bisa langsung masuk ke dalam area frakturnya tadi ya. Baik. Ya. Nah, jangan di situ. Kemudian di sini komunitif ya, komunitif pecah berarti. Ya, kemudian nah yang selanjutnya adalah bagian berkaitan dengan kasus-kasus fraktur yang disertai dengan problem pada jaringan lunak, jaringan kulitnya. Ya, bisa karena luka bakar, bisa karena adanya skin graft, ya. Ini juga bisa digunakan dengan orek. Ya. Kemudian, nah, ini yang saat ini baru tren cukup banyak adalah faktor yang membutuhkan distraksi atau bone lengthening, ya, limb lengthening di sini. Nah, ini bisa digunakan dengan orek. Dan arthrodesis untuk mematikan sendinya. Oke. Seperti ini contohnya. Jadi ini sendinya otomatis wrist joint-nya ini akan mati, tidak bisa bergerak karena dia dipasang dari sini, dari metakarpal sampai ke radiusnya gitu ya. Oke. Infected sama fractional aluminium. Oke. Nah, ini contoh pemasangan orek ya. Jadi pada orek itu nanti akan ada implan yang akan ditembuskan ke dalam jaringan tulang. Ini contohnya. Jadi dia akan tembus tulangnya. Kemudian dia akan dipasang terus tembus sampai ke kulit dari pasiennya. Ya, baru kemudian nanti akan dipasang eksternal fiksasinya ada di sini nanti. Sedangkan dalam bentuk realnya kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi tadi ini sebelumnya akan dipasang tembus sampai ke dalam tulang, gitu. Nah, baru kemudian fiksasinya ada di luar dari tubuh pasien. Nah, pada bagian yang nembus dari kulit di sini nih, contohnya ini ya, ini ya. Nah, ini nanti jaringan lunak di bawahnya itu kan dia tidak akan bisa nutup secara penuh gitu. Jadi masih ada celah-celah kecil begitu yang ada di sini antara kulit dengan ininya logamnya ini akan ada celah. Nah, celah itulah tadi yang menjadi jalur masuk keluar masuknya oksigen gitu ya dari luar sampai ke dalam. Itu yang ditargetkan untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri-bakteri anaerob tadi. Ya. Nah, ini adalah X-ray pada pasien pasca pemasangan orek untuk tujuan bone lengthening, pemanjangan dari tulang, gitu ya. Oh, nggak ada gambar. Ya, jadi pada proses pemanjangan tulang, tulang itu kan bisa diulur gitu, diregangkan secara bertahap. Ya. Nah, pada area di sini nih, ya, kita bisa melihat bahwa penampakan dari jaringan tulangnya itu berbeda dengan yang ada di sini. Jadi kalau kita melihat ini ada semacam kayak garis-garis gitu ya. Jadi formasi jaringannya cenderung memanjang gitu. Kalau di sini kan padat, ya rapat gitu ya, padat. Nah, ini adalah area di mana tulang ini mengalami proses pemanjangan dengan menggunakan eksternal fiksasi. Ya, yang harus kita ingat pada kasus seperti ini bahwa
Ini prosesnya hanya berlangsung dalam hitungan hari atau bulan. Oke, untuk proses pemanjangan tulang itu maksimum yang bisa dilakukan adalah 1 mm per hari. Jadi tergantung mau nambah berapa senti, ya. Nah, tinggal dibagi aja. Kalau 4 senti ya berarti 40 hari. Ya, begitu. Nah, sehingga yang harus kita ingat bahwa anak ini usia tulangnya masih relatif muda, gitu ya. Maka hati-hati kalau untuk pemberian weight bearing. Oke. Ya. Oke. Nah, oke. Kita masuk ke artritis yang nanti berkaitan dengan artroplasti, gitu ya. Oke, ya. Nah, artritis ya, kita tahu artritis merupakan degenerative joint disease atau degenerative joint disease, di mana di sana ada inflamasi pada jaringan sinovial yang disertai dengan degenerasi pada cartilago articularis, gitu ya. Nah, kasus ini lebih banyak dialami pada pasien-pasien yang usia lanjut itu atau pasien-pasien yang pernah mengalami cedera pada persendiannya. Nah, problem yang sering ditemukan pada pasien dengan artritis itu yang pertama adalah nyeri pada persendiannya, pada waktu aktivitas ya pembebanan, misalkan jalan, turun tangga dan sebagainya. Kemudian ada keterbatasan gerak. Ya, kalau karena artritis ini kita mengenal adanya keterbatasan gerak pola kapsuler, di mana keterbatasan gerak ini disebabkan karena pemendekan kapsul sendi secara masif ya, secara total. Nah, nanti masing-masing sendi itu memiliki pola kapsuler yang berbeda-beda. Ya. Kemudian ada joint instability atau instabilitas pada sendi. Nah, ini terjadi karena laxity ligamennya, ya, akibat celah sendinya yang menyempit. Gitu. Ya, kemudian ada deformitas, dan deformitas ini terjadi karena pasca degenerasi dari kartilago itu akan terjadi formasi spur atau osteofit yang ini kemudian mengubah bentuk dari bagian distal tulangnya, bagian ujung-ujung dari tulang ini. Lalu yang terakhir adalah jelas itu nanti akan menyebabkan gangguan fungsional dari sendi atau ekstremitas yang mengalami artritis. Nah, untuk treatmentnya atau intervensi yang bisa diberikan pada pasien menderita artritis itu bisa dengan tindakan konservatif, di mana ini merupakan kompetensi yang paling sering ya, itu adalah fisioterapi. Nah, jadi pasien nanti kalau kita sudah praktek nanti akan banyak sekali berhadapan dengan kasus artritis seperti ini. Okay. Nah, pada kondisi yang berat itu bisa dilakukan artroplasti atau tindakan operasi penggantian sendi. Ya. Tapi kalau tidak mungkin dilakukan artroplasti, maka pilihannya adalah hanya artrodesis atau sendinya itu dimatikan. Ya. Oke. Nah, klasifikasi osteoartritis itu dilihat dari hasil X-ray. Bisa dilihat dari hasil X-ray. Nah, di sini yang mengemukakannya adalah Kellgren and Lawrence, gitu, di mana dia membagi derajat OA itu menjadi 4 grade atau 4 tipe, 4 tingkat, gitu ya. Nah, yang dilihat itu adalah satu dari joint space-nya, ya, joint space. Kemudian yang kedua adalah formasi osteofit atau spur yang ada pada sendinya tersebut.
Kemudian G1, G2, G3, G4. Nah, untuk G1 dan G2 itu biasanya nggak terlalu signifikan ya, yang bisa kita lihat mati. Nah, biasanya baru pada G3, G4 lah kita bisa menemukan adanya perubahan pada struktur sini. Ya. Nah, ini untuk Gaussian endurance gitu ya. G1, G2, ini G3 dan G4. Nah, klasifikasi dari Kelvin di sini itu memang hanya berdasarkan dari hasil X-ray-nya tadi saja gitu ya. Dia tidak menyertakan gitu problem yang ditimbulkan atau yang problem yang dialami oleh pasien berkaitan dengan perubahan pada persendiannya di sini. Jadi, nah, makanya kenapa pasien yang X-ray-nya itu sama-sama menunjukkan misalkan grade 2 gitu. Itu problemnya bisa sangat berbeda. Ya, karena itu sesuai dengan karakteristik pasiennya masing-masing. Jadi dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Ya, dari misalkan dari kondisi muskulernya, kemudian dari aspek psikologis pasiennya juga punya berperan di sini. Oke. Nah, ini artroplasti, saya hanya akan menyampaikan tentang dua review yaitu di sama di hip. Sebetulnya artroplasti saat ini sudah bisa dilakukan di hampir semua sendi, ya, bahkan sampai di intervalang pun sudah bisa dilakukan artroplasti. Oke, kita tinggal 5 menit, saya kira tidak cukup nanti untuk membahas tentang artroplasti. Jadi, oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya mohon izin mengakhiri pertemuan malam ini karena sudah harus tidur di ruang sebelah. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lift ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.